Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Aulia Barta. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pengangkatan batuan diorit. Setelah batuan diorit itu terbentuk, proses pengangkatan batuan diorit yang merupakan batuan beku dalam yang terbentuk dari magma yang mendingin di dalam bumi. Lalu bagaimana dia terangkat sampai terekspos, terjadi beberapa tahap. Proses pertama dari pengangkatan batuan diorit yaitu proses tektonik lempeng. Dasar teori James Hutton Alfred Wegener. James Hutton, seorang ahli geologi, berpendapat bahwa proses pengangkatan adalah cara bumi mengisi kembali batuan di permukaannya. Pengangkatan ini, menurut Hutton, terjadi karena gaya tektonik yang mendorong batuan dari dalam bumi ke permukaan. Ia juga menekankan bahwa proses geologi ini berlangsung dalam skala waktu yang sangat panjang, sejalan dengan gagasannya tentang uniformitarianisme. Pengangkatan batuan. Hutton mengemukakan bahwa batuan di permukaan bumi tidak statis, tetapi mengalami proses pengangkatan dari dalam bumi. Teori tektonik lempeng berdasarkan Alfred Wegener dikenal sebagai teori pergeseran benua, continental drift. Teori ini menyatakan bahwa benua-benua di bumi tidak selalu berada pada posisi tetap, tetapi bergerak dan bergeser dari waktu ke waktu. Wegener mengemukakan teorinya pada awal abad ke-20, dengan bukunya yang berjudul The Origin of Continents and Oceans. Alfred Wegener mengembangkan teori pergeseran benua, yang menjadi dasar bagi teori tektonik lempeng. Teori tektonik lempeng menjelaskan bahwa permukaan bumi terpecah menjadi lempeng-lempeng yang bergerak dan berinteraksi. Interaksi ini, khususnya pada batas lempeng konvergen dan divergen dapat menyebabkan pengangkatan batuan beku. Tahapan yang pertama yaitu pengangkatan batuan beku diorit. Batuan diorit tersebut naik ke permukaan melalui beberapa proses, diantaranya adalah proses tektonik lempeng. Di sini saya akan menunjukkan beberapa batasan lempeng. Yang pertama yaitu lempeng konvergen yang berhubungan langsung dengan zona subduksi. Yang kedua yaitu lempeng divergen seperti ini. Dan yang ketiga yaitu lempeng transform. Lebih detailnya seperti ini. Nah, ini lempeng divergen. Nah, ini lempeng transform. Dan ini lempeng konvergen yang merupakan bersangkutan dengan pengangkatan dari batuan diorit itu sendiri. Itu seperti apa batuan diorit itu terangkat di permukaan bumi lewat lempeng konvergen. Pengangkatan batuan diorit oleh proses tektonik lempeng melibatkan dua lapisan utama bumi, yaitu lapisan sial, lapisan kerak bumi yang kaya akan silika dan aluminium, dan lapisan sima, yaitu lapisan kerak bumi yang kaya akan silika dan magnesium. Diorit, sebagian batuan intrusif, terbentuk jauh di dalam bumi, dan pengangkatan terjadi melalui serangkaian proses yang terkait dengan pergerakan lempeng tektonik. Berikut ini adalah tahapan pengangkatan batuan diorit. Yang pertama yaitu diorit terbentuk dari magma yang mendingin dan membeku jauh di dalam bumi. Proses ini terjadi di dalam mantel atau kerak bumi, dan magma tersebut kemudian membeku dan membentuk diorit. Proses kedua yaitu pergerakan lempeng. Gerakan lempeng yang didorong oleh arus konveksi dalam mantel menyebabkan lapisan sial dan sima saling bergerak. Ini sima dan ini sial. Yang ketiga yaitu ketika lempeng sial dan sima bertemu, ini sial dan sima bertemu, salah satu lempeng biasanya lebih padat, yaitu sima. Ini yang sima akan menyusup ke bawah lempeng lainnya. Dalam proses tersebut disebut subduksi. Proses ini dapat menyebabkan orogenesis, yaitu pembentukan pegunungan akibat tumbukan lempeng sekitaran sini. Ini pegunungan, jalur pegunungannya. Pengangkatan dioritnya ini saat lempeng sial dan sima bergerak, batuan diorit yang terbentuk jauh di bawah permukaan bumi dapat naik ke atas. Proses ini bisa terjadi secara bertahap selama jutaan tahun atau melalui peristiwa tektonik yang lebih cepat, seperti gempa bumi. Faktor utama penggerak lempeng konvergen
Arus konveksi dalam mantel bumi adalah kekuatan pendorong utama penggerak lempeng tektonik, termasuk fenomena subduksi. Perbedaan suhu dan kepadatan fluida dalam mantel menyebabkan pergerakan naik turun, yang pada akhirnya menggerakkan lempeng-lempeng di atasnya dan menyebabkan berbagai fenomena geologi seperti pembentukan pegunungan, zona subduksi, dan aktivitas vulkanik. Arus konveksi di mantel menyebabkan pergerakan lempeng tektonik termasuk pergerakan lempeng konvergen, di mana lempeng saling mendekat. Saat lempeng konvergen bertemu, lempeng yang lebih padat, biasanya lempeng samudra, yaitu lapisan sima atau silium magnesium, akan menunjam ke bawah lempeng yang kurang padat atau sial, lapisan silium aluminium, dalam proses yang disebut subduksi. Lainnya seperti ini menyusul. Karena kerak bumi lebih tipis dan kurang padat dibandingkan mantel, kerak ini mengapung di atas mantel seperti halnya styrofoam di air. Ketebalan dan kepadatan ini memainkan peranan penting dalam dinamika dan pergerakan kerak bumi. Untuk lebih jelasnya, kita lihat video yang berikut ini. Terima kasih. Ini adalah saya ilustrasikan lewat video. Ketika lempeng konvergen, ini adalah sima dan ini adalah sial. Ketika dia beda massa jenis, maka karena yang sima ini lebih berat, maka dia akan menunjam seperti ini. Ketika dia masuk ke dalam, bertemu dengan panas dari gesekan lempeng itu sendiri, panas dari inti bumi, mengakibatkan lempeng yang berkomposisikan sima, silium magnesium ini bakalan melembur menjadi magma. Oke, seperti ini dia bakalan melembur jadi magma. Dan ketika sial menahan, ini yang sima, ini yang sial. Ini karena dia lebih ringan, jadi dia nggak masuk, dia menahan. Dan terdorong oleh lempeng yang sima, ketika dia terdorong, dia bakalan menahan seperti ini. Kalau saya pelan-pelan, oke. Nah, terdorong dia bakalan terangkat. Nah, pengangkatan inilah yang menyebabkan batuan diorit dan batuan lainnya terangkat. Nah, seperti ini kalau dilihat, dia ketika jalan, dia nahan, dia ngangkat terus ke sini. Nah, setelah batuan diorit terangkat oleh aktivitas tektonik lempeng, batuan tersebut belum terekspos ke permukaan bumi. Lapisan atas yang terbentuk setelah batuan diorit terangkat akibat aktivitas tektonik biasanya batuan sedimen dan batuan metamorf. Batuan sedimen terbentuk dari akumulasi dan pemadatan material seperti partikel batuan mineral setelah pengangkatan tektonik. Lapisan batuan diorit dapat berupa batuan sedimen yang terendapkan di atasnya, atau sisa-sisa batuan yang lebih tua yang tidak tererosi selama pengangkatan. Diorit sendiri adalah batuan beku intrusif yang terbentuk di dalam permukaan bumi. Ketika batuan diorit ini terangkat ke permukaan melalui aktivitas tektonik, lapisan penutup yang ada di atasnya akan terpengaruh. Berikut ini adalah kemungkinan lapisan penutup diorit setelah pengangkatan tektonik. Yang pertama yaitu batuan sedimen. Jika ada pengendapan sedimen di atas diorit sebelum atau selama pengangkatan, batuan sedimen tersebut akan menjadi lapisan penutup. Yang kedua yaitu batuan metamorf. Jika diorit mengalami metamorfisme regional akibat tekanan dan suhu yang tinggi selama pengangkatan, batuan metamorf akan terbentuk di atasnya, juga bisa menjadi lapisan penutup. Yang ketiga yaitu
Jika proses pengangkatan tidak menghilangkan semua batuan yang ada di atas diorit, maka sisa batuan tersebut bisa menjadi lapisan penutup. Misalnya, jika diorit pernah tertutup oleh batuan vulkanik, sebagian batuan vulkanik tersebut mungkin masih ada di atasnya setelah pengangkatan. Lapisan penutup setelah pengangkatan tektonik bisa bervariasi tergantung pada kondisi geologi setempat. Kemungkinan lapisan penutup termasuk batuan sedimen, batuan metamorf, atau sisa batuan yang lebih tua yang tidak tererosi. Erosi memainkan peranan yang penting dalam menentukan lapisan penutup yang tersisa di atas diorit. Next. Proses yang kedua dari pengangkatan batuan beku seperti diorit ini yaitu proses pelapukan dan erosi. Teori siklus batuan James Hutton menyatakan bahwa batuan di bumi terus-menerus mengalami perubahan dari satu jenis ke jenis lain melalui serangkaian proses, dan tidak ada awal atau akhir yang jelas dari siklus ini. Hutton, yang dikenal sebagai bapak geologi modern, mengemukakan bahwa batuan mengalami pelapukan, erosi, pengendapan, dan pembentukan kembali melalui proses alami yang berkelanjutan. Berikut adalah penjelasan lebih detail tentang teori siklus batuan Hutton. Proses pelapukan dan erosi, pengendapan dan pembentukan batuan sedimen, proses tektonik dan pembentukan batuan beku, siklus yang berulang. Hutton juga menekankan prinsip uniformitarianisme, yang menyatakan bahwa proses geologi yang terjadi saat ini juga terjadi di masa lalu. Dan dengan memahami proses saat ini, kita dapat memahami sejarah bumi. Teori siklus batuan Hutton merupakan konsep penting dalam geologi yang membantu kita memahami bagaimana batuan dan permukaan bumi berubah dari waktu ke waktu. Tahapan kedua setelah terjadi pengangkatan oleh aktivitas tektonik lempeng yaitu proses pelapukan dan erosi lapisan penutup batuan diorit. Pelapukan adalah proses penghancuran batuan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, baik secara fisik maupun secara kimia. Pelapukan ini terdiri dari 3 jenis, yaitu pelapukan fisik, batuan diorit yang mengalami pemecahan fisik akibat perubahan suhu, pembekuan air di dalam batuan, dan gesekan antara batuan. Yang kedua yaitu pelapukan kimia. Air dan bahan kimia lain dalam lingkungan dapat melarutkan mineral dalam batuan diorit, mengubah komposisi kimianya. Ini merupakan pelapukan dari kimia, yaitu pelapukan oksidasi. Yang ketiga yaitu pelapukan organik. Akar tanaman yang menembus batuan atau zat kimia yang dihasilkan oleh organisme dapat membantu memecahkan batuan. Faktor dari pelapukan ini yaitu aktivitas organisme seperti ini. Erosi adalah proses pengangkutan material hasil pelapukan oleh agen seperti air, angin, atau es. Erosi air. Aliran air sungai saat hujan atau gelombang laut dapat mengikis dan mengangkut material batuan yang telah lapuk. 2. Erosi angin. Membawa partikel pasir dan debu dapat mengikis permukaan batuan. Erosi es. Gletser yang bergerak dapat mengangkut batuan dan material lain, menyebabkan erosi pada batuan di bawahnya. Keempat, yaitu erosi gravitasi. Batuan yang jatuh atau longsor akibat gaya gravitasi juga dapat menyebabkan erosi. Erosi melibatkan pengikisan permukaan, pengangkutan material, dan pengendapan di lokasi baru. Siklus batuan menggambarkan antara 3 jenis batuan utama yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Bagaimana mereka berubah dari satu jenis ke jenis lainnya? Batuan beku terbentuk dari pembekuan magma dan lava. Batuan beku yang terekspos ke permukaan akan mengalami pelapukan, erosi, dan mengalami proses litifikasi menjadi batuan sedimen. Lalu batuan sedimen tersebut terkena tekanan dan suhu yang tinggi dapat mengubah batuan sedimen
atau batuan beku menjadi batuan metamorf terkena aktivitas tektonik dapat melebur kembali menjadi magma. Siklus batuan adalah proses terus-menerus di mana batuan mengalami transformasi dari satu jenis ke jenis lainnya dan memulai siklus batuan beku kembali. Proses ini membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan jutaan tahun. Proses pelapukan dan erosi lapisan penutup batuan. Pada lapisan penutup sebelum batuan diorit terekspos melibatkan beberapa tahap. Awalnya, batuan diorit sebagai batuan beku intrusif, kemudian melalui proses geologi, lapisan penutup atasnya mengalami pelapukan dan erosi. Secara bertahap menghilangkan material tersebut hingga batuan diorit akhirnya muncul ke permukaan. Tahap tereksposnya diorit. Proses pelapukan dan erosi lapisan penutup secara bertahap mengurangi ketebalan material di atas batuan diorit. Hasil, ketika lapisan penutup cukup tipis, batuan diorit terekspos ke permukaan bumi menjadi singkapan batuan. Pelapukan dan erosi bekerja sama dalam mengubah batuan menjadi sedimen. Pelapukan menyediakan material yang akan diangkut oleh agen erosi. Erosi kemudian memindahkan sedimen ini ke tempat lain, seperti dasar sungai, danau, atau laut, di mana mereka dapat terendapkan dan membentuk batuan sedimen baru. Eksposi batuan diorit. Setelah diorit mengalami pelapukan dan erosi, material di atasnya akan terkikis, sehingga batuan diorit yang tadinya terkubur menjadi terekspos ke permukaan. Proses ini memakan waktu yang sangat lama, tergantung pada jenis batuan, iklim, dan faktor lingkungan lain. Bukti adanya erosi dan pelapukan. Kehadiran lapisan sedimen di atas batuan diorit adalah bukti langsung bahwa batuan tersebut mengalami pelapukan dan erosi. Struktur lapisan seperti urutan lapisan, jenis sedimen, dan ukuran butiran memberikan informasi tentang erosi dan lingkungan pengendapan. Dengan demikian, lapisan sedimen berada di atas batuan diorit merupakan bukti nyata bahwa batuan tersebut telah mengalami proses pelapukan dan erosi yang merupakan bagian penting daripada siklus batuan. Lapisan sedimen yang menutupi diorit segar atau diorit yang fresh dengan ukuran batuan mulai dari boulder hingga lempung, kemungkinan besar merupakan sedimen klastik yang terendapkan di atas batuan intrusif diorit. Teori James Hutton, yang dikenal sebagai uniformitarianisme, menjelaskan bahwa ketidakselarasan, yaitu hubungan antara lapisan batuan yang tidak kontinu, adalah hasil dari proses geologi alami seperti erosi dan pengendapan yang terjadi selama jangka waktu yang sangat panjang. Unconformity. Unconformity adalah bidang atau batas antara dua lapisan batuan yang tidak kontinu, yang menandakan adanya jeda waktu dalam proses pengendapan batuan. Ini bisa terjadi karena erosi lapisan batuan yang lebih tua sebelum lapisan yang lebih muda diendapkan di atasnya, atau karena adanya jeda waktu pengendapan tanpa erosi. Unconformity yaitu jenis ketidakselarasan di mana batuan sedimen terendapkan di atas batuan beku atau metamorf yang mengalami erosi. Dalam kasus ini, batuan sedimen diendapkan langsung di atas diorit yang telah terekspos di permukaan. Unconformity menunjukkan adanya jeda waktu antara pembentukan diorit dan pengendapan batuan sedimen di atasnya. Jeda waktu ini bisa sangat panjang, mencakup periode erosi dan pembentukan batuan sedimen. Jadi, lapisan sedimen yang menutupi diorit fresh adalah contoh dari unconformity yang menunjukkan adanya kontak antara batuan sedimen dan batuan diorit yang fresh yang telah mengalami erosi. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga bermanfaat untuk semua. Ikuti terus channel saya, informasi yang berkaitan dengan geologi dan sains. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.